Skadau, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Skadau atau yang mewakili, yang terhormat Camat Blitar Hilir, yang terhormat Kapolsek Blitar Hilir atau yang mewakili, terhormat Ketua TP PKK Blitar Hilir, yang terhormat Kepala Desa Suraya II, yang terhormat Ketua BPD Suraya II, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni. Berikanlah pada kami tuntunan jalan yang baik agar dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi ini mendapatkan ilmu. Berikanlah pembelajaran pada kami ilmu yang bermanfaat, manfaat pada pribadi kita, manfaat pada keluarga, manfaat pada masyarakat. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita berkumpul untuk pelatihan kader PKK, namun di sini yang kami utamakan adalah kadernya Posyandu. Tapi kemarin dari Ibu Sumini minta kader PKK, jadi lebih luas lagi. Sebenarnya awalnya acara kami kecil-kecilan, Bu. Sosialisasi ya. Ujung-ujung karena saya juga sudah dipanggil ke kabupaten ikut rapat 3 kali, keempat kalinya kayak yang di Multi. Jadi dengan puskesmas itu buat komitmen tindak lanjut bahasanya. Dan kalau udah bahasa buat berjanji gitu, mau nggak mau harus dipenuhi. Ya hari ini lah Bu, kami ini ya. Jadi saya juga berusaha untuk mendapatkan jadwal Ibu lewat Bu Sumini karena yang ahlinya di sana. Jadi merayu-rayu dapat juga. Jadi mendatangkan timnya dari kabupaten untuk acara pelatihan ini. Karena ilmu itu mahal. Kalau kita sekedar ngomong-ngomong gitu tidak mempan nggak rasanya. Makanya kita mau cari yang ahlinya.
Kalau kita kemarin di kabupaten itu kayaknya dokter ke profesor yang turun kemarin. Nah, jadi 1, 2, 3 terakhir itu harus berkomitmen. Ya kami lakukan agak besar walaupun dananya ngepres gitu. Yang penting terlaksanakan. Jadi kita di sini saya berharap berusaha menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan nanti mengenai stunting. Jadi generasi berikutnya harus lebih pintar, lebih cerdas dari kita. Itu program, bukan lagi program kabupaten, ini sudah menjadi programnya Presiden. Jadi kita melaksanakan, harapan kami kita di sini sudah dapat ilmunya, nanti disebarluaskan ke masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum pernah dengar, nanti silakan ikut pelatihan ini sampai habis. Kalau tidak paham silakan bertanya. Bertanyalah sepuas-puasnya sampai paham, artinya sampai ngerti dan paham. Baru bisa nanti harapan kami menjadi penyambung lidah ke masyarakat, terutama kader posyandunya. Nah, di sini PAUD-nya pun kami undang karena berhubungan dengan pendidikan juga. Jadi betul juga bahasa Bu Sumini, kader PKK. Kalau kader PKK itu semua diajak. Jadi saya ajak semua. Namun kami juga di lapangan sudah mulai bergerak. Kemarin kami sosialisasi di lapangan. Walaupun judulnya itu booster 1, 2, dan 3, vaksin 1, 2, dan 3 dan booster, tapi kami salib juga dengan program yang stunting ini. Kemudian ada juga vaksin tambahan. Jadi kemarin kami berterima kasih karena dari Puskesmas dokter juga turun tangan ikut, kemudian jadwal mereka juga berganti orang karena kami ada 8 dusun, masih 2 dusun belum dikunjungi. Tapi 6-nya sudah dilaksanakan. Kemudian kami juga ada videonya. Mungkin kita lihat sebentar. Tidak masuk itu di vaksin 9 yang 2 vaksin tambahan itu tidak masuk ke situ. Tidak kena masuk, tidak kena rekam. Tapi sosialisasinya memang kemarin vaksinnya, kemudian vaksin tambahan, kemudian program stunting, kemudian program yang besar. Tadi ada ibu-ibu di sini sudah mempersiapkan minta surat keterangan tidak mampu untuk buat yang besar. Jadi ada satu ibu yang hamil sampai ke sini, dia bilang kan ada bidan pendampingnya, jadi surat ini kasih ke bidannya bagaimana apresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Desa Sungai 2, yang mana kita baru saja menyaksikan video-video singkat tentang salah satu tindak lanjut upaya yang dilakukan secara konkret di lapangan. Seperti kita ketahui bahwa stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan asupan gizi yang kronis, sehingga anak itu kelihatan terlalu pendek untuk usianya. Itu salah satu pengertian stunting yang kita ketahui bersama. Dan gejala itu biasanya didapatkan atau bisa kelihatan biasanya pada umur 2 tahun. Apa itu stunting secara lebih detail, penyebabnya apa, bagaimana penanganannya, tentunya nanti kita akan dengarkan uraian dari narasumber. Oleh karena itu kami harapkan kita bersama-sama untuk belajar bersama, mendengarkan informasi, dan mari kita pecahkan bersama masalah stunting ini, karena di Kecamatan Bintang Hilir angkanya menurut data tahun lalu juga cukup tinggi. Oleh karena itu mari kita bahu-membahu untuk menurunkan angka stunting ini. Semoga di tahun depan angkanya bisa diturunkan. Untuk selanjutnya kami mohon arahan
motivasi bimbingan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk berkenan membuka kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar demi suksesnya penurunan stunting khususnya di Kabupaten Sekarau dan di Singaya. Puji dan syukur selalu kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita boleh bersama hadir di sini dalam rangka kita menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Kades, pelatihan pencegahan dan penanganan stunting di Desa Sungai Ayak 2. Terima kasih Pak Kades selaku pemegang anggaran di desa sudah melaksanakan kegiatan ini. Walaupun anggaran kecil kata Pak Kades, tapi berusaha bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Kades sudah melaksanakan intervensi penanganan stunting di dusun-dusun Pak Kades ya, 8 dusun, tinggal 2 yang belum didatangi Pak Kades ya. Terima kasih kerja yang luar biasa dari Pak Kades yang perlu kita apresiasi karena stunting ini merupakan program nasional. Ibu-ibu semuanya sudah tahu stunting? Sudah tahu Bu? Tahu, ada yang tahu, ada yang belum ya, nanti ada narasumber akan menjelaskan. Stunting itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat selaku Ketua TPPS Kecamatan bahwa kondisi gagal tumbuh pada anak. Anak akan tumbuh dengan pendek. Tidak hanya itu saja, yang dikhawatirkan adalah pertumbuhan otaknya tidak maksimal. Jadi ketika anak-anak ini tumbuh tidak dengan otaknya tidak maksimal, berpengaruh pada daya saingnya di 20 tahun yang akan datang. Di Indonesia Emas, Indonesia di tahun 2045. Pada saat kegiatan rembuk stunting kemarin kita adakan juga di sini Bu ya. Pak Kades mungkin waktu itu hadir. Saya juga sudah mengatakan bahwa sekarang kita sudah memasuki era revolusi 4.0, bahkan di negara maju sudah memasuki era revolusi 5.0. Era revolusi 4.0 itu artinya era revolusi industri. Jadi orang sudah mengenal teknologi. Sekarang sinyal HP kita sudah 4G. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari revolusi industri 4.0. Dulu kita mengenal mesin tik, sekarang kita sudah mengenal komputer. Itu artinya kemajuan di era revolusi 4.0. Jadi anak-anak kita nanti sudah mampu bersaing di era 4.0. Jadi itu yang kita harapkan. Bahkan di negara maju mereka sudah di era 5.0, bukan 4.0 lagi. Kita masih ketinggalan. Bahkan di ketinggalan ini pun di tempat kita masih jauh ketinggalannya. Jadi inilah yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah pusat, mengapa isu stunting ini menjadi isu nasional yang perlu kita cegah bersama-sama. Jadi Pak Kades sudah bekerja dengan baik, sudah sampaikan tadi kita disuguhkan dengan pisang, buah naga, Pak Kades ya. Ini salah satu untuk perbaikan gizi. Ini yang hadir ini saya melihat menggunakan seragam PKK, Kader Posyandu juga ya Bu ya. Ya, jadi Kader Posyandu harus tahu apa itu stunting. Tadi disampaikan juga oleh Bu Bidan pada saat intervensi ada istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Kader mungkin sudah tahu apa itu 1000 HPK. Jadi sejak di dalam kandungan ibu-ibu sudah harus menjadi perhatian kita semua. Ibu ya, bahkan kemarin ada sosialisasi jam persal. Harus kita ketahui juga bahwa sekarang jam persal itu untuk anggaran tahun 2022 ada di pemerintah pusat usung ini ya. Jadi penyerapan kita masih kecil. Jadi harapan kami ketika ibu-ibu melihat atau mengetahui di sekitar kita ada ibu-ibu hamil, tolong laporkannya, suruh periksa melalui jam persal. 4 kali pemeriksaan ditanggung jam persal dan pada saat persalinan juga ditanggung oleh jam persal. Jangan sampai ada ibu-ibu hamil yang tidak memeriksakan dirinya dan melahir pada dukun. Ya, masih melahirkan dengan dukun? Ada ya, jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Perlunya sosialisasi lebih banyak dari kita sebagai kader. Pak Kadis juga kami mohon dukungan bahwa jika kita melihat ataupun mengetahui tetangga ataupun warga kita yang hamil, cepat laporkan Pak ya, suruh mereka periksa. Dan USG-nya juga ditanggung jam persal. Jadi ini semua adalah tahapan-tahapan dalam rangka
kita mencegah stunting yang ada di Kabupaten Skadau dan terutama yang ada di sekitar kita. Baik ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Pak Kades, terima kasih. Setiap kali kegiatan pasti kita diingatkan dengan stunting, dan stunting ini adalah rencana tindak lanjut yang sudah Pak Kades kerjakan dari pertemuan-pertemuan kita di tingkat kabupaten. Ya Pak Kades, ya terima kasih Pak Kades sudah melaksanakan rencana tindak lanjut dari aksi penanganan stunting di Kabupaten Skadau. Jadi selamat melaksanakan kegiatan, selamat mengikuti pelatihan Bu ya. Semoga pelatihan hari ini berguna untuk masyarakat yang ada di Sungai Aya 2 ini dan tentunya akan berdampak pada kemajuan Kabupaten Skadau. Demikian dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon pertolongan Allah Tritunggal Maha Kudus, kegiatan kita pada hari ini pelatihan tentang pencegahan dan penanganan stunting di Desa Sungai Aya 2, Kecamatan Getang Hilir hari ini Senin 31 Oktober 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Saya lihat Bapak Ibu masih pagi, ini masih konsentrasi. Itu banyak juga yang salah ukur kan, setelah kayak itu sedikit, undang-undang banyak salah ukur. Bapak Ibu masih akan ulang. Baik Pak, ini saya akan menyampaikan dulu pengantar untuk percepatan penurunan stunting Kabupaten Skadau. Ayo tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Sekarang naikkan bahunya ke depan. Ini atas. 1, 2, 3, 4. Udah? Maka berarti cari posisi bisa tidak? Ya? Ya, nanti. Ya. Oke. Coba kadernya. Kemudian ibu kader yang suka buku. Nanti kita lihat di KMS baca. Kemudian baca tadi lurus kayak gini. 2 tahun. Pakai topi, pakai sepatu, itu harus dibawa. Surat ganti. Rosita Anus. Selamat Pak Kades. Pak Kades, mudah-mudahan dalam kegiatan yang baru kita laksanakan dengan program ini, mudah-mudahan angka stunting yang ada di desa Sungai Aya 2 bisa Kita lakukan hari ini dapat Bapak Ibu terima hasilnya dengan baik, kemudian dapat menerapkan. Paling tidak pulang dari acara ini, misalnya ada pertanyaan apa atau ada penjelasan apa yang perlu dijelaskan ke masyarakat, Bapak Ibu bisa membantu menjadi perpanjangan lidah pemerintah desa. Kalau Umi kemarin perpanjangan dari kabupaten, jadi hari ini kami berharap Bapak Ibu pulang ke kampungnya bisa mensosialisasikan, dan apabila ada menemukan hal-hal yang bisa menyebabkan stunting itu, Bapak Ibu bisa meluruskan, bisa membantu. Kemudian jika ada yang menjadi urusan dan kewajiban dari puskesmas nanti, Bapak Ibu pun harus bantu mereka. Jadi kasih petunjuk bagaimana mereka misalnya mau melahirkan atau apa ke puskesmas gitu. Kemudian dalam posyandunya ada yang
temuan yang kurang bagus cepat kasih tahu tidak. Jadi harapannya setelah selesai ini Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kemudian kita juga berharap apa yang dilakukan hari ini menjadi amal ibadah kita semua juga. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih kita ucapkan dan kembali kepada kuliah. Mohon maaf ya, karena tadi disuruh buka harus bisa nutup. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.